Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah. Tepatnya kita pada pertemuan yang ke-9 ini tentang materi manajemen pembiayaan konsumtif. Jadi materi pembiayaan konsumtif, manajemen pembiayaan konsumtif ini adalah sub CPMK dari capaian pembelajaran mata kuliah atau tujuan akhir dari sampan mempelajari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pembiayaan konsumtif. Nah, di dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pengertian pembiayaan konsumtif. Yang kedua adalah peran bank syariah dalam pembiayaan konsumtif. Kemudian adalah sasaran pembiayaan konsumtif, bentuk pembiayaan konsumtif menurut jenis akadnya, dan yang terakhir adalah bagaimana alur penetapan akad pembiayaan konsumtif tersebut. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian dari manajemen pembiayaan konsumtif. Tapi sebelum kita masuk kepada pengertian dari manajemen pembiayaan konsumtif, kita perlu mengetahui konsumsi itu apa tuh? Apa menurut sampean konsumsi itu? Apa? Konsumsi atau konsumtif? Ya. Di sini konsumsi atau konsumsi ya, bahasa konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang ataupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Kemudian pembiayaan konsumtif itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan biasanya umumnya itu bersifat perorangan. Nah, pembiayaan konsumtif sendiri secara definisi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya pembiayaan konsumtif itu juga secara umum dilakukan oleh bank yang hanya diberikan kepada nasabah yang akan mengelola dana yang telah memiliki usaha yang baru akan didirikan. Biasanya pengusaha-pengusaha baru ini mereka juga mengajukan pembiayaan konsumtif ini. Contohnya di sini perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Menurut jenis akad pembiayaan konsumtif, yang pertama itu adalah akad murabahah. Jadi pembiayaan murabahah sama sudah pasti tahu semuanya. Pembiayaan dengan di mana di sini bank menjual barang ditambah dengan margin keuntungan yang diambil oleh bank, itu jelas. Kemudian pembiayaan konsumen akad ijarah muntahiyah bitamlik. Apa itu MBT? Yaitu akad sewa yang di akhir nanti ada pemindahan kepemilikan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembiayaan konsumtif akad ijarah sewa. Ini bisa dipakai sebagai bentuk pembiayaan yang pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas jual beli. Jadi pada awalnya ini bukan akad pembiayaan ya, tapi lebih kepada akad jual beli. Tapi ketika masuk kepada akad IMBT akhirnya jadi jual beli. Bentuk pembiayaan konsumtif menurut jenis akad. Yang selanjutnya adalah pembiayaan konsumen akad istisna. Ini biasanya diaplikasikan pada bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan konsumtif akad qard wal ijarah. Ini merupakan akad pemberian pinjaman dari bank yang mana di sini untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Baik, ini sedikit pengenalan materi yang saya sampaikan. Sekarang ada kelompok sampaikan materi, kelompok 7 ya. Silakan kelompok 7 untuk bisa maju ke depan. Baik, untuk kelompok 7 ya, silakan disampaikan hasil
diskusi hasil kerja kelompoknya untuk membuat artikel. Monggo, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu dari pembedaan konsumtif. Nah, pembedaan konsumtif sendiri merupakan pembedaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Yaitu tujuannya itu di luar usaha dan umumnya sifat perseorangan. Nah, pembiayaan konsumtif ini sendiri itu lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip syariat dalam pembiayaan konsumtif, jadi yang pertama adanya larangan riba. Riba adalah penambahan pembayaran yang tidak adil dalam transaksi pinjaman. Jadi dalam konteks pembiayaan konsumtif ini, prinsip ini itu diterapkan melalui kata-kata jual beli, murabahah atau sewa menyewa ataupun ijarah yang menekankan pada margin keuntungan yang disepakati di awal. Yang kedua ada borot atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian ini pastinya dilarang dalam Islam. Oleh karena itu pembiayaan konsumtif lebih jelas mengenai harga, spesifikasi barang dan cara-cara transaksi. Yang ketiga ada keadilan dan kesepakatan. Setiap akad dalam pembiayaan konsumtif harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah alur kata pembiayaan konsumtif. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pembiayaan konsumtif itu kan lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, melainkan lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Nah, pembiayaan konsumtif ini sedikit bersifat produktif walaupun ada pengaruhnya pada produktivitas masyarakat secara tidak langsung, yang mana akan mendorong produksi. Selanjutnya adalah fungsi pembiayaan itu sendiri untuk meningkatkan dari arus tukar menukar barang dan juga jasa sebagai alat pengendalian harga dan juga mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama adalah ada langkah-langkah yang dipergunakan dalam penetapan pembiayaan dari konsumtif sendiri. Yang pertama adalah apabila penggunaan pembiayaan konsumtif hanya untuk memenuhi kebutuhan semata oleh nasabah, maka dapat dilihat dari sisi pembiayaan tersebut. Apakah bentuk pembiayaan itu berupa barang atau jasa? Yang kedua ada jika nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut itu berbentuk ready stock atau work in process. Jika ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika berbentuk work in process, yang harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan salah. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Mungkin di antara teman-teman ini ada yang ingin menyanggah apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 7. Silakan. Ya, silakan Mbak. Siapa namanya disebutkan? Saya menyampaikan dengan beberapa ini bertanya, kemudian dijelaskan mengenai akad yang sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Nah, dari akad-akad tersebut, mana yang lebih mendominasi produk pembiayaan konsumtif ini, terutama di bank-bank syariah yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2025 ini? Dan apa alasan akad tersebut lebih banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eva. Tadi pertanyaannya dari ketiga akad tersebut, mana akad yang lebih mendominasi pada proses pembiayaan konsumtif di tahun 2024 ini, dan juga kenapa akad tersebut dapat mendominasi gitu ya. Jadi saya jawab, menurut saya akad yang paling mendominasi itu adalah akad murabahah, karena akad yang paling mudah dan fleksibel. Akad murabahah ini menawarkan proses yang relatif sederhana dan juga fleksibel baik bagi bank syariah maupun nasabah. Jadi bank syariah itu dapat mudah memproses dan mengawasi produk murabahah, sementara nasabah itu juga dapat memperoleh pembiayaan dengan mudah tanpa proses yang rumit. Selanjutnya juga kenapa akan murabahah, karena akan murabahah itu ini didasarkan pada jual beli dengan harga yang jelas dan disepakati bersama. Hal ini tuh memberikan transparansi
dan juga kepastian hukum bagi kedua belah pihak sehingga mengurangi resiko sengketa atau ketidakpastian. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain atau sanggahan dari teman-teman yang lain, silakan. Ya, dari saya ada sedikit sanggahan untuk jawaban dari teman ini. Sebelumnya, mengapa nama saya Dr. Saya Saputra dengan nomor 240-2002. Tadi kan jawabannya seperti itu. Nah, jika kalau akan merubah lebih mendominasi produk pembiayaan konsumtif di bank syariah, kira-kira bagaimana sih potensi pengaruhnya dari pengaruhnya terhadap inovasi produk pembiayaan lain seperti Ijarot ataupun IMBD ataupun Fadlul Hasan. Nah, kira-kira apa ketergantungan terhadap satu jenis akad itu tadi dapat menghambat keberagaman produk pembiayaan konsumtif di bank syariah, utamanya di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari Mas Eva. Jadi kalau akan merubah ini mendominasi di pembiayaan konsumtif di masyarakat itu terdapat potensinya ya. Kalau terhadap inovasi produk pembiayaan lainnya, yang pertama itu ada ketergantungan pada akad murabah ini. Jadi jika bank syariah itu terlalu berfokus pada akad murabah, mereka mungkin kurang terdorong untuk mengembangkan dan menginovasikan produk pembiayaan lain seperti Ijarot dan Fadlul Hasan. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan kurangnya variasi produk dan pilihan bagi nasabah. Selanjutnya ada fokus pada murabah dapat menyebabkan kurangnya pengembangan keahlian dan sumber daya internal bank syariah untuk mengelola dan mengembangkan produk pembiayaan lainnya. Yang ketiga ada penurunan daya saing. Jadi kurangnya inovasi produk juga dapat membuat bank syariah kurang kompetitif dalam jangka panjang, terutama jika bank konvensional terus mengembangkan produk baru yang menarik bagi nasabah. Jadi apakah ketergantungan pada murabah ini mengembangkan keberagaman produk pembiayaan konsumtif? Menurut saya ya, karena ketergantungan pada satu jenis akad itu dapat menghambat keberagaman produk pembiayaan konsumtif di bank syariah. Nasabah mungkin memiliki pilihan yang lebih terbatas, dan bank syariah mungkin kehilangan kesempatan untuk melayani kebutuhan yang lebih beragam. Mungkin ada sanggahan lain? Kalau tidak ada, diskusi kita bisa diakhiri. Akan saya tambahkan sedikit tentang materi mengenai manajemen pembiayaan konsumtif. Saya ada tugas untuk mata kuliah manajemen pembiayaan konsumtif pada pertemuan yang ke-9 ini. Jadi sebelum saya jelaskan tugasnya, di dalam perkuliahan itu ada tipe-tipe tugas mata kuliah. Yang pertama makalah atau artikel itu yang pada awal pertemuan sudah saya berikan. Kemudian ada laporan praktikum, ada proyek studi kasus atau ujian ya seperti UTS kemarin, presentasi tadi yang disampaikan teman-teman, setiap pertemuan ada diskusi dan presentasi. Baik, jadi tugasnya itu adalah saya minta untuk melakukan analisis kelayakan nasabah untuk pembiayaan konsumtif dengan indikator 6 ini. Yang pertama kualitas nasabah, yang kedua adalah pekerjaan, prospek, kemudian kemampuan membayar, kelayakan jaminan, dan kondisi ekonomi, condition of economy. Nah, tugasnya apa? Buatlah angket pertanyaan dari indikator di atas dengan menggunakan analisis scoring model skala Likert. Nasabah, yaitu mungkin tetangga sampean, yang kemudian kamu analisis kelayakan dari nasabah tersebut dalam dia melakukan pembiayaan konsumtif. Dari kualitas nasabahnya, karakternya itu bagaimana, pekerjaannya, prospek usahanya itu gimana, kapasitinya itu gimana, kemudian kondisi ekonomi, condition of economy. Nah di sini tugasnya sampai membuat angket, kemudian menyebarkan angket tersebut. Saya berikan waktu tugas tersebut selama 1 minggu. Di minggu depan sampean kumpulkan. Jadi inti dari pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang manajemen pembiayaan konsumtif.
Manajemen pembiayaan konsumtif itu adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pada bidang konsumtif, memenuhi kebutuhan dari nasabah tentang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Jadi itu apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi saya, khususnya umumnya bagi saman semuanya dan bagi kampus IAIN Kediri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.